katakan amin. Halo semua, welcome to AOC Teens Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Selamat datang buat kalian yang sudah tuning in di AOC Teens Online Service. Welcome, jangan canggung dengan cara kita bernyanyi, memuji Tuhan, mengangkat tangan, dan mendengar bahasa-bahasa asing. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita dan itu merupakan ekspresi kita kepada Tuhan kita yang dahsyat. Nah, sekarang ada beberapa pengumuman nih yang akan aku sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama, Teens Online Service bisa kita akses melalui YouTube AOC setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Jadi, Teens Online Service bisa diakses di YouTube AOC setiap jam 7 pagi. Ingat ya. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan melalui rekening di bawah ini. Dan satu lagi, Komsel masih tetap berjalan di jam-jam ibadah yang telah ditentukan dalam Komsel kalian masing-masing. Jadi jangan lupa ajak kawan, kerabat untuk join bersama dalam Komsel. Oke, itu aja pengumuman yang dapat aku sampaikan dan kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Halo semua, welcome di AOC Teens Online Service. Dan di minggu ini kita akan membahas tentang rasa berharga dari surga. Pernah nggak sih kalian waktu kecil dibanding-bandingin sama orang tua kalian? Misalkan gini nih, kalau ada anak si A, lihatin loh, anak si A ini loh, pinter, nilai ini paling api, di kelas juara, bisa main musik, diajari gampang ngerti ya. Nah, biasanya kan kalau kita diginiin, kan kita kayak ngerasa, apa sih, aku ini segak isa itu ta, aku ini gak berharga ta dibanding no DE. Atau mungkin kalau kita lagi di sekolah, ada tugas nih, pembagian kelompok, kita kepingin dapat misalnya tugasnya, kita pingin bagian presentasi nih dalam kelompok kita kok kepingin kepilih di bagian presentasi, tapi temennya kita kayak waktu voting nggak kepilih. Nah, kita mungkin ngerasa kayak aku bisa lebih baik dari DE, aku bisa lebih hebat dari DE dalam presentasi. Kenapa sih kemampuan gue ini kayak nggak dihargain gitu? Manusia memang bisa gagal dalam menghargai kita, dan kita bisa dibuat merasa tidak berharga oleh manusia lain. Itu bisa saja. Tapi kalian tahu nggak sih, Tuhan nggak nyiptain siapapun dari kita tanpa ada harga di dalam kita. Semua dari kita itu punya potensi. Nah, dan di sini itu penting untuk kita mengetahui kalau kita semua itu berharga. Kenapa ini penting? Dari hal-hal duniawi biasanya kalau orang yang pede itu lebih menonjol, lebih maju daripada orang yang minder. Bener nggak sih? Kayak disuruh ngapa-ngapain, iyalah aku bisa lah, aku ngerti kok aku punya potensi, aku lo bisa. Daripada orang sing sebenarnya bisa tapi malu-malu. Nggak tahu ya, bisa nggak ya? Bisa nggak tahu ya, kayaknya sih bisa, tak usahain deh, semoga bisa ya. Biasanya orang yang kepilih kan pasti orang yang lebih pede. Dan dampak negatif kalau kita ngerasa diri kita ini nggak berharga itu apa? Kita itu lebih gampang minder. Hidupnya kita ini kayak nggak terarah. Nggak tahu ya aku pengen ngapain ya. Aku nggak ngerti aku bisa apa. Kita ngerasain hidup ini kayak nggak ada tujuan gitu loh. Aku mau ini kok kayak nggak bisa, pengen ini kok kayak apa, kayak ini kok males, pengen apapun kayak nggak ada sih yang bikin kita itu berharga. Nah, di mana sih ayat Alkitab yang ngomong kalau kita itu berharga? Di Yesaya 43 ayat keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa sebagai ganti nyawamu. Atau di Matius 6 ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga, dan bukanlah kamu jauh melebihi burung-burung itu. Ada sangat banyak ayat-ayat yang di Alkitab yang mengatakan bahwa manusia itu ciptaan Tuhan yang paling berharga. Manusia itu berharga, sangat sering dikatakan di Alkitab. Dan poin penting yang harus kita sadari adalah we are already precious. Kita ini sudah pada dasarnya diciptain berharga. Bukan setelah kita diciptain, baru Tuhan itu milih-milih yang ini tak kasih potensi setelah tak ciptain. Oh, setelah 10 tahun dia main musik baru dikasih bakat. Enggak. We are already precious. Pada dasarnya kita semua diciptakan itu sudah berharga. Sebelum diciptakan pun kita udah dirancang untuk menjadi sesuatu yang berharga. Kita semua tanpa terkecuali. Di Yeremia 1 ayat yang kelima, Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Di sini loh Tuhan berkata, kamu itu tak rancang.
Sebelum kamu lahir, kamu harus dirancang sedemikian rupa dengan rencana yang sempurna untuk bisa memenuhi tujuan kita masing-masing. Semua manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan seringkali hal ini yang membuat kita merasa gagal ketika kita menemukan kekurangan kita dalam kelebihan orang lain. Ketika kita melihat contoh simpel yang kayak sekarang ini apa? YouTuber. Orang-orang yang pintar ngomong, yang di depan kamera kayak mereka kayak asik gitu. Kita lihat di depan kamera sedangkan kita nggak pede. Nah, hal-hal kayak gini kayak bisa merasa, apa sih, aku ini kok gak pinter ya orangnya? Aku ini kok orangnya kurang ya kayak aku kok orangnya nggak bisa kayak dia ya? Sering kan kita ngerasa kayak gitu. Ketika kita merasa gagal, ketika kita tidak bisa menjadi seperti orang lain. Albert Einstein pernah berkata, semua orang itu jenius. Tetapi jika Anda menilai ikan dari kemampuannya manjat pohon, ya seumur hidup kita akan percaya bahwa ikan itu adalah seorang yang bodoh. Bener nggak sih? Ibaratkan potensi kita itu emas dan hidup kita itu kayak batu gitu. Yang batu yang ada kandungan emasnya. Kadang ada kayak kita nyari batu kelihatan di pinggirnya, oh ini ada emasnya, cuma dikikis sedikit wes kelihatan emasnya ya apa. Tapi ada juga batu yang besar yang nggak kelihatan sama sekali kalau ada emas yang terkandung di dalamnya kan. Nah, ibaratkan itu hidupnya kita. Kita semua itu punya emas di dalamnya kita. Cuma tinggal tugas kita untuk menemukan apa sih emas yang udah ada di dalam hidupnya kita. Jadi pertanyaan yang tepat yang untuk kita tanyakan bukanlah are we precious? Apakah kita berharga? Jawabannya sudah pasti iya. Dan pertanyaan yang kita harus tanyakan adalah what we had inside us that make us precious? Apa sih yang sudah membuat kita berharga? Potensi apa ya sih yang ada dalam diri kita? Poin penting kedua dalam hal ini adalah seek our true potential. Temukan potensi itu. Apa sih yang kita perlukan dalam menemukan potensi dalam hidup kita? Mindset. Mindset adalah suatu hal yang sangat penting dalam hidup. Karena mindset itu dapat mempengaruhi kehidupan kita ke depannya. Ketika kita jatuh, ketika kita dapat masalah, kita bisa punya dua sudut pandang. Kita bisa memilih, ini adalah hambatan yang digunakan untuk menjatuhkan aku, atau enggak, ini tuh sebuah tantangan yang membuat aku menjadi lebih hebat. Ada dua cara pikir kan? Nah, di sini loh pentingnya peran mindset dalam hidupnya kita. Seperti yang telah dibahas pada serial di minggu lalu, yang dimana dikatakan kita itu berarti bagi Tuhan. Loh, lalu apa sih bedanya dengan serial di minggu ini yang mengatakan kita itu berharga? Apa sih bedanya berarti sama berharga? Coba kalian bayangin kalau kalian lagi ke toko barang bekas. Di situ kalian bisa nemuin kayak benda-benda kuno kayak lampu, meja yang udah usang gitu. Tapi dijual dengan nilai-nilai yang tinggi. Ataupun mungkin kalian punya benda-benda gelang, foto, sepeda, ataupun yang kayak udah usang, udah rusak. Tapi tuh kalian tuh sayang banget sama benda itu. Kenapa? Ya karena benda itu berarti buat kalian kan. Tapi bisa jadi buat orang lain benda itu kayak sampah, nggak ada gunanya. Buat apa sepeda sing udah rusak? Tapi buat kalian itu sangat berarti. Kalian sangat sayang sama benda itu. Lalu gimana sih? Apa sih yang kita namakan berharga? Anggap aja sebuah mobil nih. Sebuah mobil yang diciptakan dengan bahan yang bagus, yang bisa jalannya kenceng, yang bagian dalamnya nyaman, fitur-fiturnya canggih, pasti lebih mahal daripada mobil-mobil yang kayak mobil biasa, mobil-mobil keluarga yang standar-standar. Pasti yang standar itu lebih murah dan yang mobil yang kenceng, mobil sport ini lebih mahal. Ya nggak sih? Ataupun misalkan sebuah komputer. Sebuah komputer yang diciptakan dengan bahan-bahan yang canggih, dengan fitur yang bisa proses yang lebih cepat, pasti lebih mahal daripada komputer-komputer yang lamban. Nah, ini loh yang kita sebut berharga. Ada nilai, ada kegunaan yang membuat kita itu berharga. Kita nggak sekedar diciptakan, ya soalnya Tuhan itu sayang baik kita, terus kita nggak diciptakan kita bisa apa? No, kita itu udah diciptakan dengan potensi yang luar biasa. Kita semua. Mungkin kita semua bisa ngerasa minder. Kita semua ngerasa kalau apa sih, aku yang sekarang ini bukan apa-apa dibanding orang lain. Aku yang sekarang ini bukan sesuatu yang hebat lah dibanding si B. Dia itu lebih bisa mempengaruhi orang lain. Dia lebih bisa memberikan impact yang baik kepada dunia ini. Nah, di sini loh, ini loh tugasnya kita. Kenapa kita hidup seperti ini? Kenapa kita memiliki our own unique story?
Kita semua diciptakan dengan suatu nilai dan potensi yang luar biasa. Dan tugas kita adalah untuk menemukan dan mengembangkan semua potensi dan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita kan. Gimana sih? Apa sih bekal yang kita miliki? Ada satu kelebihan yang kita miliki dan tidak akan orang lain miliki. Apa itu? Our own unique story. Kehidupannya kita. Jalan hidupnya kita semua itu berbeda. Tantangan yang kita hadapi, kesukaan, duka yang kita miliki, semuanya itu nggak ada yang sama. Dan semua hal yang telah diizinkan terjadi di dalam hidup kita, itu adalah salah satu cara dari Tuhan untuk mengembangkan kita, menjadikan kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin cobaan dan rintangan yang kamu hadapi saat ini itu tidak mudah. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan sedih melihat bagaimana hal yang sekarang terjadi bisa menyakitkan untuk kalian. Itu sangat menyakitkan bagi hati Tuhan. Tapi percayalah, semua itu diizinkan terjadi untuk membentuk hati kita, supaya kita bisa menjadi tumbuh dan serupa menjadi Tuhan. Lalu apa sih yang harus kita lakukan? Kita kan udah dikasih tahu nih, kita ini sebenarnya berharga. Kita sudah berharga. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, terimalah jika kita itu punya kekurangan dan kelebihan. Berdamailah dengan diri kita sendiri. Aku orangnya suaraku kurang enak. Ya wis, terimalah, damai. Jangan benci dengan diri kita sendiri karena kekurangannya kita. Jangan seperti itu. Temukan kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jangan hanya fokus pada kekurangan yang kita miliki. Yang kedua, kembangkan potensimu. Kita udah berdamai nih, kita udah mulai bisa menerima diri kita apa adanya. Ya nggak apa-apa lah aku nggak bisa nyanyi, tapi kan aku pintar main musik. Ya nggak apa-apa aku nggak bisa main sepak bola, tapi kan aku pintar main basket. Kembangkan. Kita udah nemuin passion kita udah nemuin potensi kita udah tahu apa nilai kita. Kembangkan semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Lakukan semua yang kamu bisa untuk mengembangkan potensimu itu. Jangan nyerah cuma karena rintangan-rintangan yang ada di dunia ini kan. Kan Tuhan kita lebih hebat daripada dunia ini. Dan yang ketiga, lakukan semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Setelah kalian menjadi sesuatu yang hebat, kalian misalkan menjadi atlet, koki, programmer, pembicara, atau apapun kalian menjadi nantinya, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadikan hidup kalian itu berimpact untuk orang lain. Jangan kalian egois dengan potensi yang kalian punya. Setelah kalian menjadi orang yang sukses, kalian orang yang kaya, kalian cuma berfoya-foya, kalian bersenang-senang, kalian menikmati semua pemberian Tuhan untuk diri kalian sendiri. Jangan. Tapi berikanlah impact pada orang lain. Berikanlah sesuatu yang baik pada dunia ini. Lakukan semua itu untuk Tuhan. Nah, di sini kita belajar. Bukan berarti kita ini diciptakan tidak berharga, bukan berarti kita diciptakan untuk memiliki suatu harga, tapi kita sudah diciptakan berharga. Dan yang menjadi tugas kita adalah mencari potensi itu, mengembangkan potensi itu, dan menjadi sesuatu yang luar biasa. Seperti yang Tuhan rencanakan untuk hidup kita semua kan. Dan yang kita tidak boleh lupa adalah lakukan semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Semua kerja keras kita, semua rintangan yang kita hadapi, taklukkan semua itu. Dan semua kesuksesan kita, berikan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Semoga ini dapat menjadi berkat bagi hidup kalian. God bless us. Thank you.